Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, teman-teman, ini merupakan bagian yang keenam dari video pembahasan soal simulasi OSN Fisika tahun 2022. Di video ini kita akan membahas salah satu soal simulasi OSN Fisika tahun 2022, yaitu tentang rantai yang jatuh ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah rantai bermassa M dan panjang L tergantung vertikal di atas suatu permukaan dengan ujung bawah menyentuh permukaan tersebut. Rantai kemudian dilepas jatuh bebas. Jika X sama dengan L per 6 adalah jarak yang telah ditempuh rantai, perbandingan antara gaya normal pada permukaan dengan gaya berat rantai sama dengan titik-titik. Nah, jadi kalau kita misalkan mau gambarkan ya, misalkan ini adalah rantainya, kemudian kita punya rantai, ya, rantainya panjangnya mula-mula adalah L kan, misalkan kita gambar rantainya seperti ini. Nah, ini kondisi awalnya. Dia punya massa total itu M, kemudian panjang totalnya adalah L. Jadi L itu panjang dari atas sampai ke bawah di sini. Kemudian si rantai ini jatuh ya, jatuh. Kemudian jika X-nya adalah jarak yang telah ditempuh rantai yang nilainya adalah sebesar L per 6, misalkan sampai sini ya. Misalkan kita buat ini, si rantai ini telah jatuh sejauh X di sini, maka posisi rantainya akan seperti ini. Berarti ada bagian rantai yang sudah menempel di lantai ya, ada bagian dari rantai yang sudah nempel dia di lantai seperti ini. Oke, jadi pada saat kondisi seperti ini, di mana X-nya nanti adalah L per 6, itu berapakah gaya perbandingan gaya normal dan pada permukaan rantai dengan gaya berat rantai. Berarti kita akan mencari gaya normalnya dibanding dengan W itu sama dengan berapa. Nanti jawabannya mestinya angka di sini ya. Oke, sekarang kita analisis ya. Langkah pertama adalah kita lihat di sini gaya normal yang diberikan rantai kepada lantai ya, rantai kepada lantai itu berasal dari yang pertama ini ya, kita sebut gaya normal yang pertama ini, gaya akibat atau gini aja kita sebutnya, gaya yang bekerja pada lantai itu adalah yang pertama gaya akibat berat dari rantai yang sudah jatuh di sini ya, kita sebut aja dia W1. Nah, W1. Jadi pertama adalah gaya dari rantai yang sudah menempel pada lantai ya, W1. Berapa nilai W1? Berarti artinya kalau dia sudah turun sejauh X, bagian yang di sini adalah sepanjang X. Nah, kita asumsikan di sini rantainya homogen karena memang tidak ada keterangan dia sebagai fungsi dari jarak ya atau sebagai fungsi dari panjang, maka rantainya kita asumsikan homogen dengan massa jenis atau rapat masanya ya. Misalkan kita sebutkan rho sama dengan massa dibagi dengan panjang sama dengan M dibagi L. Berarti kalau kita punya bagian sepanjang X di sini ya, kita juga bisa pakai proporsi ya. Maka W1 itu nilainya adalah berat dari X bagian ini ya. Berat dari X bagian, maka kita bisa tuliskan sebagai rho massa jenisnya dikali dengan X bagian dikali dengan gravitasi, atau kita bisa tulis rho X ini adalah M1 ya. M1 itu bagian yang sudah nempel di sini, sudah nempel di lantai. Dengan mengganti nilai rho-nya kita dapat rho itu adalah M per L dikalikan X kali G ya. Atau teman-teman kalau mau langsung juga bisa, W1 itu adalah berapa panjangnya? Panjangnya adalah X dari berapa? Dari L total. Maka beratnya adalah X per L dari berat totalnya kali MG, itu juga akan menghasilkan jawaban yang sama. Berarti W1-nya kita dapatkan adalah X per L MG. Kita susun ulang aja nih penulisannya. Ini persamaan yang pertama. Oke, itu adalah yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman perhatikan, si rantai itu yang bagian atas itu kan dia akan jatuh. Oke, saya gambar ulang di sini dengan yang warna merah ini ya. Posisi pada saat bagian rantai yang atas ini sedang jatuh. Misalkan kita ambil satu bagian rantai di sini. Satu bagian itu bukan berarti satu bulatan ini ya, tapi bagian kecil dari rantai. Anggaplah sebesar delta M segini ya. Nah, pada saat dia jatuh, ini delta M. Nah, karena delta M ini sedang jatuh dan dia punya kecepatan, anggaplah kecepatannya V di sini, maka di sini akan muncul perubahan momentum. Karena apa? Karena rantai ini nanti dari kondisi jatuh kemudian dia menjadi diam di sini, nempel lagi dengan teman-temannya yang lain. Berarti yang ini nanti akan muncul delta P, ada perubahan momentum. Ingat, kalau dia ada perubahan momentum itu akan muncul impuls, ya kan? Akan muncul impuls. Nah, impuls itu adalah gaya dikalikan perubahan waktu F delta T, ini sama dengan delta P. Maka yang kedua, gaya yang bekerja dari
rantai terhadap lantai selain gaya beratnya adalah gaya yang ada di sini nih. Atau kita sebut aja biar mudah namanya gaya impulsif gitu ya. Ini kita sebut aja sebagai gaya impulsif. Itu adalah gaya kedua yang bekerja pada lantai akibat rantainya jatuh. Kalau ini akibat rantainya sudah terletak di lantai yang sebesar X per L mg. Kalau ini pada saat rantai ini bagian yang kecil ini jatuh mau menempel, maka muncul impuls ya, maka menimbulkan namanya gaya impulsif. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah besar dari gaya impulsif ini? Ya, kita bisa menggunakan definisi antara impuls dan momentum seperti ini. Jadi F itu kan sama dengan, ya, dengan menggunakan persamaan yang sama ini, F sama dengan delta P dibagi dengan delta T. Ya, delta P-nya adalah berapa delta P-nya? Berarti M dikali V2, V2-nya adalah V, dikurangi dengan 0 kan, karena di kondisi awal sebelum dia jatuh itu kan kecepatannya 0, mv2 dibagi delta T. Nah ingat, M di sini adalah bagian kecil dari M yang sedang jatuh ini, atau kita sebut aja dia menjadi delta M seperti itu. Maka penulisannya bisa kita rapikan di sini adalah delta M per delta T dikali dengan V. Nah ingat, delta M di sini adalah partisi atau elemen massa yang tepat akan jatuh di situ pada perbatasan antara lantai yang sudah tergeletak dengan dia akan nempel di sini. Berarti F-nya bisa kita tuliskan sama dengan, kita ambil selisih waktu yang sangat kecil, maka notasi penulisan delta, ingat ya, kalau kita ambil dia itu infinitesimal time, waktu yang sangat kecil, maka delta M delta T bisa dituliskan dm dt ya, dm dt dikali V. Nah, ingat tadi kita punya persamaan ini, persamaan M itu kan sama dengan, M itu sama dengan X per L dikalikan dengan M besar ya. Partisi massa itu sama dengan X per L kali M besar. Berarti kalau kita mau ambil dm-nya, dm dt-nya itu berarti sama dengan M besar per L-nya konstan, X-nya berjalan dari terhadap waktu. Jadi kita tulis dx dt. Maka kita punya hubungan ini. Ya, dm dt sama dengan M per L dx dt. Berarti dm dt di sini bisa kita ganti. Yang kedua F sama dengan dm dt, berarti M per L dx dt dikalikan dengan V. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bagian yang dx dt di sini. Ingat tadi X itu adalah jarak atau posisi, perubahan posisi yang telah ditempuh rantai. Berarti perubahan posisi ini terhadap waktu tidak lain adalah kecepatan rantai ini ya. Jadi misalkan rantainya posisinya mula-mula di sini, di atas sini. Ya, terus dia turun sejauh X, artinya dia juga turun ke sini sejauh X. Maka kecepatan yang dia dapatkan di sini adalah perubahan dari ini, dx dt-nya kan. Maka kita bisa dapatkan dx dt-nya itu sama dengan V ya, bisa dipahami ya. Jadi ini M per L dikali V dikali V, atau kita dapat gaya keduanya adalah M per L V kuadrat. Ini kita sebut persamaan yang kedua. Oke, yang kedua seperti ini. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari nilai V. Ya, nilai V ini bisa kita cari dengan mudah ya, karena dia bergerak jatuh bebas, maka kita bisa pakai persamaan kinematika ya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat, kemudian plus 2, percepatan jatuhnya kan seragam dia, 2G dikali dengan H. H-nya adalah X. Berarti V-nya itu sama dengan akar 2GX. Nah, ini persamaan ketiga. Atau kalau tidak mau menggunakan persamaan ini, bisa nggak pakai yang lain? Boleh pakai persamaan energi ya. Berarti energi mekanik awal sama dengan inisial sama dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik akhir atau EM final gitu ya. Awalnya dia punya energi potensial yaitu mgx ya, dengan acuan posisi terakhirnya dia. Maaf, ini energi akhirnya berarti energi awalnya betul mgx, yang energi akhirnya yang 0 ya. Kinetiknya 0, energi akhirnya di sini potensinya 0, kinetiknya setengah m V kuadrat. Maka kita akan dapatkan nilai V-nya yang sama yaitu 2GX gitu. Boleh pakai pendekatan energi. Nah, dengan menggabungkan antara persamaan 3 dengan persamaan yang kedua ya, kita substitusi, maka kita dapat F-nya. Berarti F-nya sama dengan M per L dikali V kuadrat yaitu 2GX. Nah, M per L dikali 2GX ini M-nya sudah pakai M total, M besar ya. Kita hapus dulu nih. Ini pakai M yang besar. Oke, berikutnya kita tinggal menggabungkan aja ya. Jadi F yang kedua adalah 2GX per L dikali dengan M.
Nah, sehingga kita bisa temuin tuh pada lantai itu bekerja ada dua gaya, yaitu kita anggap aja N pada lantai itu dia dapat dari W1 dan dia dapat dari F ini kan. W1 tadi yang sudah terletak di lantai, F itu akibat gaya impulsifnya. Berarti N-nya sama dengan W1 plus F. W1-nya tadi adalah X per L dikali MG, kemudian F-nya adalah 2GX per L dikali M. Atau kalau kita lihat nih bentuknya kan sama nih. Jadi X per L dalam kurung, X per L-nya kita keluarkan, dalam kurung MG ditambah 2MG. Atau sama dengan 3MG per L dikalikan X. Nah, ini adalah gaya normalnya yang bekerja pada lantai. Nah, pertanyaannya di sini adalah perbandingan gaya normal dibandingkan dengan berat lantai ketika kapan? Ketika X-nya sama dengan 1/6L. Nah, maka kita bisa tulis berarti ini 3mg dikali 1/6L dibagi L dibandingkan dengan, oke, sama dengannya kita pindah ke agak bawah aja di sini biar penulisannya bisa lebih rapi ya. Kita tulis di sini. Berarti ini akan sama dengan W-nya itu M kali G. Nah, L-nya kita coret di sini, MG-nya dicoret, maka sisanya tinggal 3 dikali 1/6. Maka jawabannya adalah 1/2. Atau karena kita menuliskan satu desimal, itu sama dengan 0,5. Nah, maka jawabannya adalah 0,5 itu untuk pengisian di soal ini. Itu 0,5 tanpa satuan ya. Oke, seperti itu ya. Itu untuk persoalan kita yang pertama. Oke, teman-teman, untuk soal ini itu juga bisa kita dekatkan dengan atau kita kita kerjakan dengan pendekatan yang berbeda. Nah, kalau di soal ini tadi kita kan meninjau lantai itu menjadi dua part ya atau dua bagian, yaitu bagian yang sudah ada di lantai dan bagian yang masih terjuntai ini dan dia akan tepat menabrak bagian yang lantai di bawah ini. Nah, ini juga bisa kita cari ya, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, kalau teman-teman gabung di grup Telegram itu sudah ada yang menyelesaikan soal ini dengan melihat kondisi atau meninjau seluruh sistem lantai. Jadi kalau kita gambarkan secara sekilas gitu ya, misalkan ini rantainya seperti ini. Silakan kalau yang sudah gabung di grup Telegram pasti akan menemukan solusi yang seperti ini ya. Jadi ini ada rantainya kayak gini, kemudian yang ditinjau di sini adalah pusat massa rantai. Maka nanti kita pakai gaya atau sigma F itu sama dengan M kali A. Jadi ini kita tinjau keseluruhan rantai. Sigma F-nya apa? Pada rantai ini kan bekerja gaya total rantai yaitu M kali G. Ya, M kali G. Kemudian ada juga gaya yang gaya normal ke atas. Jadi N. Nah, ada gaya normal ke atas kan? N. Maka kita bisa tuliskan untuk resultan gayanya adalah karena rantai itu jatuh ke bawah ya, kita tulis Mg minus N sama dengan M dikali A. A itu adalah perubahan atau percepatan dari posisi pusat massanya. Jadi di sini teman-teman harus nyari pusat massa dulu. Harus nyari posisi pusat massa atau center of mass-nya. Maka A di sini adalah X pusat massa, di sini double dot ya. Nah, tinggal diselesaikan ini persamaan. Nanti kalau kita kerjakan dengan step atau cara yang benar, maka kita akan dapatkan nilainya juga sama, yaitu 1/2 atau setengah ya. Dengan menggunakan pusat massa lalu turunkan pusat massa itu 2 kali sehingga kita dapatkan persamaan untuk X pusat massanya, X double dot pusat massa atau percepatannya. Atau nanti kita di sini dapat nilai N-nya, jadi N sama dengan Mg minus M dikalikan X double dot dari pusat massa ini. Nah, nanti akan dapat nilai N-nya juga sama dengan setengah dari Mg kalau X-nya kita masukkan 1/6. Oke ya, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, ini soal yang kedua yang akan kita bahas, yaitu sebuah kapal pesiar bergerak sepanjang ekuator atau khatulistiwa ke arah timur dengan kecepatan 30 km per jam. Angin selatan tiba-tiba berembus pada arah V yang nilainya 60 derajat terhadap ekuator dengan kecepatan 15 km per jam. Pertanyaannya, kecepatan relatif angin terhadap kapal dalam kerangka acuan tetap kapal adalah titik-titik. Oke, jadi kita bisa buat gambar seperti ini ya, mata anginnya. Nah, ini misalkan ekuatornya. Ini ekuator, kemudian mata anginnya kita buat ya sebagaimana umumnya utaranya ke atas sana. Ini utara ke atas berarti ada kapal. Ini kita gambarkan kapalnya di sini. Nah, ada kapal, kemudian kapal ini berlayar ke arah timur ya. Ke arah timur berarti ke kanan karena utaranya ke atas. Berarti kapal ini punya arah ke timur. Kita sebut aja sebagai V kapal. Nah,
Nah, ini gambarnya pakai warna merah. Ini kecepatan kapal. Berapa nilainya kecepatan kapalnya? Yaitu 30 km per jam. Arahnya ke arah timur. Kemudian pada saat yang sama, nah ini kan kerangka acuannya kan kapal ya. Kerangka acuan tetapnya kapal. Pada arah yang sama, pada waktu yang sama, angin selatan tiba-tiba berembus pada arah 60 derajat terhadap ekuator dengan kecepatan 15 km per jam. Jadi angin selatan itu angin yang asalnya dari selatan ya. Ya, anggap aja dia seperti ini. Nah, karena di soal nggak tahu selatannya itu ke kiri atau ke mana, barat atau ke timur, ya maka sebenarnya di soal ini mungkin akan ada dua pilihan jawaban ya. Tapi kita asumsikan aja angin selatannya itu asalnya dari selatan sini. Angin selatan dari selatan sini kemudian arah ke sana. Nah, kita sebut aja ini adalah V angin, yaitu V angin. Kita tulis VA yang nilainya adalah 30, kecepatannya 15 km per jam. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan relatif angin terhadap kapal. Ini adalah VA, ini adalah VK. Berarti kecepatan relatif angin terhadap kapal adalah ini, dari K menuju ke A ya. Pelajari lagi tentang relatif itu. Tentang posisi relatif, kecepatan relatif. Maka ini kita dapat ini. Kecepatan angin relatif terhadap kapal. Ini V angin relatif kapal. Nah, sudutnya berapa? Dia terhadap ekuator 60 derajat, berarti yang 60 mestinya yang ini. Karena dia yang lancip, maka yang di sini pasti 120 derajat. Berarti V angin kapal bisa kita cari dengan mudah menggunakan aturan kosinus ya. Akar dari VA kuadrat atau 15 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat dikurang dengan 2 dikali 15 dikali 30 dikali cos 120 derajat. Ya, jadi kalau kita punya segitiga kayak gini, bagi yang belum belajar aturan kosinus, nah, misalkan kita punya segitiga, ini ada alfa ya, ini ada alfa, kemudian ini misalkan A, B, C, maka kita punya hubungan kayak gini. Sisi yang di depan sudut, kita bisa cari nilainya dengan cara A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat ya, sisi yang lain minus 2BC cos alfa. Kemudian kalau misalkan mau A ya tinggal diakar nih. Persamaan ini kita pakai untuk menyelesaikan nilai dari VAK-nya. Kan kita tahu sudutnya 120. Berarti VAK kuadrat sama dengan sisi yang lain dikuadratkan dikurang 2 dikali sisi tersebut dikali cos sudutnya. Sudut di depannya ini ya, sudut alfanya ini. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. Berarti VA kapal itu sama dengan 15 kuadrat ditambah 30 kuadrat dikurang 2 dikali 15 dikali 30 dikali cos 120 min setengah. Oke, min setengah, maka ini kita coret 2-nya dengan depan, maka ini jadi plus ya. Maka ini sama dengan akar. Oke, ini untuk mempermudah perhitungan kita dan meminimalisir kesalahan, saya akan sederhanakan kayak gini. 15 kuadrat ditambah 30 kuadrat itu kan 15 kuadrat kali 2 kuadrat ya. Ya kan 15 kali 2 dikuadratkan kan sama aja. Kemudian ini jadi positif yang belakangan tinggal 15 kali 30. Saya tulis 15 kali 15 kali 2 ya. Bedakan yang 30 kuadrat ini dengan yang bagian belakang ini beda. 30 itu 15 kali 2 dikuadratkan, maka jadinya 15 kuadrat, 2 kuadrat. Yang ini 30-nya saya cuma buat 15 kali 2 aja. Yang kuadratnya cuma 15 karena dikalikan dengan 15 yang bagian depan. Oke. Berarti kita punya nih, kalau dikeluarkan faktor 15 kuadratnya, ini 15 kuadrat keluar dalam kurung 1 nih ditambah 2 kuadrat atau 4 ya, kemudian ditambah dengan sisanya adalah ini 2 di sini ya, jadi lebih mudah. Maka ini sama dengan 15 kuadrat di akar jadi 15, sisanya dalam akar tinggal 1 plus 4 itu 5 ditambah 2 itu 7 ya, jadi 15 akar 7 VA relatif kapalnya. Nah, VA kapal itu kalau kita hitung pakai desimal, 15 dikali akar 7 itu adalah 39,68 ya, 39,686 ya. Kalau ambil 2 desimal berarti sama dengan 39,7 km per jam. Oke, seperti itu ya. Ini untuk kecepatan angin relatif terhadap kapal.
Ya, oke ya, sekian dulu untuk video pembahasan part yang ke-6 ini. Semoga tambahan 2 soal ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita akan ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa dan semoga sukses untuk kalian semua.